Saat itu Sukin dan Yanchen baru saja pulang ke rumah. Kakak beradik itu pun langsung disambut oleh ibunya. Sukin yang baru siap berganti pakaian kaget karena isi kamarnya ada yang berubah. Benar saja ia langsung mencari ukiran kayu kesayangannya yang ternyata sudah tidak ada lagi. Di sisi lain Songyan yang baru saja pulang bertugas juga kehilangan sesuatu. Sukin pun menanyakan kepada ibunya perihal barangnya tersebut. Ternyata yang membuang adalah pembantu atas suruhan ibunya karena ibunya tidak suka serutan kayu menutupi lantai. Bahkan sebenarnya ibu Sukin juga tidak terlalu menyukai ia menjadi seorang dokter. Yanchen yang mendengar hal itu sedikit kaget, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Tak lama kemudian Xiao juga datang ke sana. Ia adalah sahabat Yanchen dan Sukin yang sudah seperti keluarga mereka sendiri. Lalu di meja makan ibu Sukin dengan tegas mengatakan bahwa mereka dilarang untuk menikah dengan seseorang yang status sosialnya berbeda. Tak hanya itu, ibu Sukin juga memberikan mereka sebuah amplop. Ternyata amplop tersebut berisi pilihan pasangan hidup mereka. Kemudian Xiao mengajak Sukin dan Yanchen untuk main ke bar miliknya. Jika ada waktu luang, siapa tahu ada yang cocok jadi pasangan Yanchen karena di sana banyak wanita cantik. Ibu Sukin terlihat juga sangat ketat soal adab saat di meja makan. Pada scene yang berbeda Songyan terus mencari barangnya yang hilang sampai ke tong sampah. Ternyata Songyan kehilangan korek api pemberian Sukin yang punya banyak kenangan. Soojun terlihat menghampiri sahabatnya itu. Kemudian Songyan pun menceritakan perjalanan cintanya bersama Sukin. Hubungan mereka yang tidak direstui karena orang tua Sukin yang mementingkan status sosial. Mengetahui hal itu membuat Soojun menjadi mengerti mengapa selama ini Songyan selalu bekerja keras dan berusaha ingin menjadi yang terbaik. Tentu itu semua alasannya adalah karena Sukin. 我堂堂正正的，有些人错过了，也就不要再回头。 Di sisi lain Yanchen menemui Sukin yang ada di kamarnya. Ia meminta pendapat adiknya tersebut mengenai gadis-gadis yang ada di amplop pemberian ibunya tersebut. Kemudian Yanchen mengatakan jika Sukin tidak cocok menjalani hubungan bersama Songyan. Sukin pun tampak sedikit kesal dan langsung pergi keluar. Setelah itu Yanchen dan Sukin berkunjung ke bar milik Xiao. Suasana di dalam bar tersebut sangat tenang dengan pemandangan yang sangat indah. Tak lama seorang pelayan wanita datang mengantarkan minuman untuk mereka. Secara tak sengaja ia menumpahkan minuman Yanchen saat meletakkannya di meja. Xiao tampak menegur pelayan tersebut, ternyata ia adalah karyawan baru di bar tersebut dan ia pun langsung meminta maaf. Xiao mengatakan bahwa anggota damkar akan berkunjung ke sana untuk melakukan pengecekan keselamatan. Sukin pun tampak sedikit gelisah mendengar akan hal itu. Kemudian si pelayan wanita kembali untuk mengantarkan minuman Yanchen yang tumpah tadi dan Yanchen sempat diam-diam mencuri pandang kepada si wanita tersebut. Tak lama kemudian tim damkar pun datang ke bar milik Xiao dan Yukin pun sedikit kecewa karena saat itu Songyan tidak ikut bersama anggota damkar tersebut. Tak berselang lama Xiao pun menghampiri Sukin dan ia baru mengetahui jika Sukin masih belum bisa untuk melupakan Songyan. Lalu Sukin pergi ke toilet, di sana ia malah melihat sepasang kekasih sedang berciuman. Hal itu lagi-lagi membuatnya teringat kenangan bersama Songyan. Ia pun langsung bergegas keluar dan mengatakan kepada Xiao bahwa ia buru-buru balik ke rumah sakit karena ada urusan, padahal sebenarnya ia akan pergi menemui Songyan karena ia sudah tak tahan menanggung rindu. Sukin pun mendatangi kantor damkar untuk bertemu dengan Songyan. Setelah ditanya kepada satpam, ternyata malam itu Songyan tidak bertugas siang padahal Songyan sedang bertugas malam itu dan ada di dalam. Tapi sepertinya ia masih belum bisa bertemu dengan Sukin. Sukin pun hanya bisa menatap Songyan dari kejauhan dan tampak merasa sangat kecewa. Sahabatnya Soojun pun meminta Songyan untuk menemui Sukin, tapi ia menolaknya. Keesokan harinya Songyan mengunjungi rumah paman dan bibinya. Ia langsung disambut dengan baik oleh sang bibi. Bahkan bibinya juga sudah menyiapkan makanan untuk dirinya. Saat itu bibi Songyan mengatakan bahwa Sukin pernah datang mencari Songyan dan ia tak rela jika Songyan kembali lagi bersama Sukin mengingat kejadian masa lalu yang menyakitkan dan sulit untuk dilupakan. Lagi-lagi Songyan kembali teringat kenangan indah saat bersama-sama dengan Sukin dulu.
Bahkan ia juga ingat bagaimana paman dan bibinya memperlakukan Sukin dengan baik. Bahkan Songyan juga teringat kenangan buruk saat Sukin tiba-tiba meninggalkannya dengan begitu kejam yang membuat Songyan menjadi sangat terpukul. 别来找我了，我们本来就不是一个世界的人。是不是你爸妈逼你这么说的？没有人逼我，以后别再联系我。 Di malam hari seluruh penduduk kota mendapatkan informasi jika semalaman itu akan turun hujan yang sangat lebat. Mengetahui hal tersebut membuat seluruh anggota damkar langsung menyiapkan beberapa barang yang akan dibutuhkan ketika melakukan penyelamatan. Songyan pun sudah muncul di kantornya malam itu saat Soojun akan menghubunginya. Sementara itu di rumah sakit pasien sangat membludak. Dr. Sukin pun diminta kembali ke rumah sakit malam itu juga. Saat Sukin dalam perjalanan ke rumah sakit tiba-tiba ia mendapatkan musibah. Mobilnya tiba-tiba terjebak banjir tepat di terowongan underpass. Mobilnya pun tiba-tiba mati mendadak dan terendam air. Malangnya lagi mobilnya pun ditabrak dari belakang oleh mobil lain yang mengakibatkan ia tak bisa keluar karena pintu mobilnya tak bisa dibuka. Air pun mulai memasuki mobilnya. Sukin pun mulai panik dan menghubungi damkar minta pertolongan. Semakin lama air semakin banyak masuk ke dalam mobilnya. HP-nya pun terjatuh dan ia makin panik dan berteriak minta tolong. Tak berselang lama akhirnya pertolongan pun datang. Sukin kaget karena Songyan lah yang datang menolongnya. Songyan langsung berusaha menenangkan Sukin dan mengendonnya untuk keluar dari tempat tersebut. Tetapi Songyan belum luluh juga sebab ia terus saja bersikap sangat cuek kepada Sukin walaupun sebenarnya ia masih terlihat sangat peduli dengan mantan kekasihnya itu.